Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menulis kreatif, kelas C, semester 1, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Kami akan menyampaikan materi mengenai strategi dan kiat meningkatkan bahasa, imajinasi, dan kepekaan perasaan. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yakni saya, Nurul Fauzia, kemudian Ahmad Yani, Amri Maulana, Julia, Farhatun Nufus, dan Salma Nabila. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas struktural mata kuliah menulis kreatif yang diampu oleh ibu dosen kami, Ibu Emma Khuzaimah MPD. Baik, saya akan menyampaikan materi pendahuluan sebagai pembuka. Menulis kreatif adalah salah satu bidang apresiasi sastra yang harus dikuasai oleh semua orang. Dalam menulis kreatif, kita memerlukan berbagai cara untuk membuat tulisan kita lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Salah satunya, kita harus memiliki strategi yang khusus agar dapat menghasilkan strategi yang baik. Strategi dapat dipahami sebagai salah satu cara, seperangkat cara, atau teknik yang ditempuh oleh seseorang agar dapat melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku atau sikap. Demikian pula dalam strategi dan kiat meningkatkan bahasa, imajinasi, dan kepekaan perasaan. Ada berbagai cara untuk meningkatkan bahasa, imajinasi, dan kepekaan perasaan. Di era saat ini, kita perlu mempunyai strategi untuk meningkatkan bahasa, imajinasi, dan kepekaan perasaan. Hal-hal tersebut sangat mendukung kita dalam berbagai aspek di kehidupan yang modern ini. Contohnya seperti bahasa, dengan meningkat kemampuan bahasa, maka kita akan mudah untuk berkomunikasi. Imajinasi juga sangat diperlukan dalam berpikir, dan ini semua perlu adanya kepekaan perasaan untuk mengerti apa yang orang lain dan kita rasakan atau butuhkan dalam menjalani sebuah komunikasi. Baik, inilah yang melatar belakangi pembuatan esai kami agar kita semua mampu mengetahui strategi atau cara untuk meningkatkan bahasa, imajinasi, dan kepekaan perasaan, agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila dari Tadris Bahasa Indonesia kelas C. Akan menjelaskan tentang strategi dan kiat belajar bahasa. Menurut Rebecca Oxford, strategi tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu strategi secara langsung dan strategi secara tidak langsung. Dan di sini saya akan menjelaskan strategi secara langsung. Menurut Rebecca Oxford, strategi secara langsung dibagi menjadi 3, yaitu memori, membantu Anda untuk menyimpan kata-kata baru dan mengeluarkannya kembali. Yang kedua, kognitif, memungkinkan Anda memahami dan menggunakan bahasa. Contohnya, mendengarkan suatu bahasa dan membaca literatur. Dan yang kedua, menggunakan sumber yang ada. Kompensasi, digunakan untuk mengatasi keterbatasan dalam berbahasa, seperti menebak arti suku kata yang tidak diketahui, melakukan koreksi sejawat, menggunakan bahasa tubuh untuk mengatakan hal yang Anda tidak ketahui, memilih topik yang Anda kuasai, dan membuat gagasan yang lebih sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatun Nufus dari Tadris Bahasa Indonesia C. Saya akan menjelaskan tentang strategi tidak langsung. Strategi tidak langsung dibagi menjadi 3. 1. Metakognitif, membantu untuk berfokus dan berkonsentrasi. Contohnya, pusat pembelajaran, atur dan rencanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran Anda. 2. Afektif, membantu Anda mengatur emosi, motivasi, dan sikap. Contohnya, turunkan rasa cemas, memotivasi diri, ukur suhu emosi. 3. Sosial, membantu belajar dan cara berinteraksi. Contohnya, jangan ragu mengajukan pertanyaan dan pendapat, bekerja sama dengan rekan-rekan, berempati pada orang lain, membandingkan perasaan dan perbedaan bahasa, mencatat dan merangkum kata-kata baru. Imajinasi adalah sendi utama untuk menulis cerita. Imajinasi juga merupakan kekayaan seseorang karena ia memiliki kepekaan emosional yang tinggi
dan pengalaman batin yang sangat kuat. Seseorang yang memiliki imajinasi yang kuat, mudah dan mampu mengobarkan api imajinasinya yang sudah terbentuk. Caranya, fokuskan pada ide cerita yang pertama, buatlah floating sebelum menulis dengan materi yang difokuskan, materi yang ingin ditulis, diendapkan beberapa saat, sehingga materi yang sudah diendapkan beberapa saat dapat teresapi, terhayati, dan terpahami dengan baik. Menulis juga tidak hanya sekedar tahu dan mengerti akan materi yang ditulisnya, tetapi materi harus dipahaminya oleh sang penulis. Strategi dan kiat meningkatkan kepekaan perasaan. Kepekaan perasaan adalah empati seseorang pada kondisi tertentu yang membuatnya melakukan tindakan atau ekspresi tertentu. Kepekaan perasaan ini sebenarnya dapat digolongkan pada kriteria tertentu. Namun, semua bila dijabarkan secara luas hampir memiliki makna yang sama. Tinggal kita di mana menempatkannya. Contohnya, yaitu ketika ada seseorang terjatuh di keramaian, maka yang memiliki kepekaan perasaan dengan otomatis dia akan menolongnya. Dan sebaliknya, jika yang tidak memiliki kepekaan perasaan menganggapnya sepele karena mungkin banyak orang yang akan membantunya. Berikut ini adalah cara-cara melatih kepekaan perasaan dan kepedulian terhadap orang lain. Yang pertama adalah menangkap isyarat emosional, seiring dari bahasa tubuh, nada suara, dan elemen nonverbal komunikasi lainnya. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh yang ditampilkan melalui bahasa tubuh, dan jarak fisik antara komunikator. Sinyal-sinyal nonverbal dapat memberikan petunjuk dan informasi tambahan dan berarti di atas komunikasi lisan. Bahkan tubuh dapat digunakan untuk memperkuat atau menekankan apa yang seseorang katakan, dan juga menawarkan informasi tentang emosional dan sikap seseorang. Namun ini juga mungkin bagi gerakan tubuh bertentangan dengan apa yang dilakukan. Yang kedua adalah mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan orang. Yang ketiga adalah tampilkan sensitivitas terhadap orang lain dan memahami perspektif mereka. Yang terakhir adalah yang keempat, membantu orang lain secara tepat. Di sini saya akan membacakan kesimpulan materi dari kelompok 1. Kesimpulannya adalah menulis kreatif adalah salah satu keterampilan bidang apresiasi sastra yang harus dikuasai oleh semua orang. Dalam menulis kreatif, kita memerlukan berbagai cara atau strategi, yaitu diantaranya strategi dan kiat meningkatkan bahasa. Contohnya seperti bahasa, dengan meningkatkan kemampuan bahasa, maka kita akan mudah untuk berkomunikasi. Dan menurut Rebecca Oxford, strategi dan kiat meningkatkan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Terdapat 3 jenis strategi langsung, yaitu strategi memori, kognitif, dan kompensasi. Dan terdapat 3 jenis pula dalam strategi tidak langsung, yaitu strategi metakognitif, afektif, dan sosial. Selain strategi dan kiat meningkatkan bahasa, ada juga 2 cara atau strategi lain, yaitu strategi dan kiat meningkatkan imajinasi. Imajinasi adalah sendi utama untuk menulis cerita, dan strategi dan kiat meningkatkan kepekaan perasaan. Kepekaan perasaan adalah empati seseorang pada kondisi tertentu yang membuatnya melakukan tindakan atau ekspresi tertentu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.